Hadis tentang keutamaan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Ketulusan niat ibarat akar dari pohon amal. Jika niat baik, amal sekecil apapun menjadi besar di sisi Allah. Misalnya, senyum yang ikhlas kepada orang lain bernilai sedekah. Motivasi dari hadis ini adalah agar kita tidak meremehkan amal kecil jika dilakukan dengan niat yang benar. Jika niatmu adalah ridha Allah, dunia dan akhiratmu akan penuh berkah. Mulailah setiap harimu dengan niat yang mulia, karena disitulah letak keberhasilanmu. Seperti ini analoginya, niat itu seperti arah kompas. Jika arah kompas benar, perjalananmu menuju tujuan tidak akan tersesat, meskipun banyak rintangan di jalan. Namun, jika arahnya salah, seindah apapun kapal yang kau naiki, kau tetap akan tersesat. Hadis tentang sedekah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari api neraka, walau dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mudahnya kita berbuat kebaikan. Sedekah tidak harus besar. Yang terpenting adalah keikhlasan. Allah menghargai sekecil apapun amal baik kita. Hal ini memotivasi kita untuk selalu berbagi, walau hanya dengan hal kecil. Jangan menunggu kaya untuk memberi, karena sejatinya memberi adalah wujud syukur dan jalan menuju keberkahan hidup. Seperti ini analoginya. Sedekah itu seperti menanam benih pohon. Walau benihnya kecil, jika dirawat dengan keikhlasan, ia akan tumbuh menjadi pohon rindang yang menaungi banyak orang dan menghasilkan buah keberkahan. Hadis tentang tawakal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surat At-Talaq. 3. Tawakal adalah bentuk kebergantungan total kepada Allah setelah berusaha. Hadis ini memotivasi kita untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bergantung kepadanya. Serahkan segala urusanmu pada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Ketika Allah menjadi sandaranmu, tidak ada yang perlu kau takutkan. Seperti ini analoginya. Tawakal itu seperti memakai sabuk pengaman dalam mobil. Meski kau sudah mengemudi dengan hati-hati, sabuk pengaman adalah perlindungan ekstra jika terjadi sesuatu di luar kendalimu. Tawakal adalah perlindungan terbaik dari Allah. Hadis tentang kebaikan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mendorong kita untuk hidup, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Entah itu dengan ilmu, harta, atau tenaga, setiap bantuan yang diberikan menjadi investasi kebaikan di dunia dan akhirat. Jadilah cahaya bagi orang lain, karena setiap terang yang kau berikan akan menerangi jalanmu sendiri. Seperti ini analoginya, kebaikanmu kepada orang lain ibarat lilin di tengah kegelapan. Meskipun kecil, cahayanya dapat menuntun banyak orang keluar dari gelap. Setiap lilin yang menyala darimu akan terus dikenang sebagai sumber cahaya. Hadis tentang akhlak mulia. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa keunggulan seseorang tidak diukur dari harta atau jabatan, tetapi dari akhlak. Akhlak mulia adalah cermin dari keimanan yang kokoh. Motivasi dari hadis ini adalah agar kita senantiasa menjaga lisan, tindakan, dan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Akhlak mulia adalah hiasan yang tidak pernah usang. Jadikan setiap ucapanmu doa dan setiap tindakanmu inspirasi. Seperti ini analoginya.
Akhlak mulia itu seperti wangi bunga mawar. Orang mungkin lupa siapa yang menanamnya, tetapi keharumannya selalu meninggalkan kesan yang baik di hati siapapun yang menciumnya. Hadis tentang ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Menuntut ilmu tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita dan orang lain. Belajarlah sepanjang hayat, karena ilmu adalah warisan para nabi yang akan mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Seperti ini analoginya, ilmu itu seperti cahaya senter di malam gelap. Dengan ilmu, kau dapat melihat jalan di depan dan menghindari jebakan. Semakin terang cahaya senter, semakin jauh perjalanan yang dapat kau tempuh dengan aman. Hadis tentang bersyukur. Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan bahwa rasa syukur tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Menghargai kebaikan orang lain adalah tanda keimanan dan hati yang penuh syukur. Syukur adalah magnet kebahagiaan. Dengan bersyukur, hidupmu akan dipenuhi dengan keberkahan yang melimpah. Seperti ini analoginya. Bersyukur itu seperti kunci pintu. Jika kau lupa berterima kasih atas kebaikan orang lain, pintu kebaikan dari Allah akan terasa sulit terbuka. Dengan bersyukur, pintu-pintu rahmat akan terbuka lebar untukmu. Hadis tentang kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Hadis ini memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam situasi sulit, karena di balik kesabaran selalu ada pertolongan Allah. Kesabaran adalah kekuatan. Jika kau mampu bersabar, kau sedang menabung kebahagiaan yang tiada habisnya. Seperti ini analoginya. Kesabaran itu seperti mendaki gunung. Perjalanannya melelahkan dan penuh rintangan, tetapi semakin tinggi kau mendaki, semakin indah pemandangan yang akan kau nikmati di puncaknya. Hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Berbuat baik kepada orang tua adalah jalan menuju ridha Allah. Hadis ini memotivasi kita untuk selalu memprioritaskan kebahagiaan dan pelayanan kepada orang tua sebagai bentuk ibadah. Berbaktilah kepada orang tua sebelum kesempatan itu hilang, karena doa mereka adalah kunci suksesmu. Seperti ini analoginya. Berbakti kepada orang tua itu seperti mengairi pohon besar. Pohon itu mungkin tidak memintamu untuk menyiramnya, tetapi buah dan naungannya akan selalu kau nikmati. Hadis tentang optimisme. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40. Hadis ini mengajarkan kita untuk tetap optimis, meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Saat hatimu gelisah, ingatlah bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu. Optimisme adalah kunci untuk melangkah maju. Seperti ini analoginya. Optimisme itu seperti matahari setelah hujan. Meski hari terasa gelap dan dingin, matahari pasti akan muncul untuk menghangatkan dan menerangi harimu kembali. Hadis tentang keutamaan doa. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga bukti ketergantungan kita kepada Allah. Dengan berdoa, kita memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Berdoalah, karena
Allah senang mendengar suara hambanya yang penuh harap. Jadikan doa sebagai jembatan antara kelemahanmu dan kekuatan Allah. Seperti ini analoginya. Doa itu seperti kunci pintu. Walaupun kau berada di depan pintu yang megah, tanpa kunci, kau tak bisa masuk. Dengan doa, pintu rahmat dan keberkahan Allah akan terbuka untukmu. Hadis tentang menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga lisan. Kata-kata dapat menjadi sumber kebaikan atau malapetaka. Memilih diam saat tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan adalah tanda kebijaksanaan. Ucapanmu adalah cermin akhlakmu. Jika tak bisa membawa kebaikan, biarkan keheninganmu menjadi ladang pahala. Seperti ini analoginya. Lisan itu seperti pisau. Jika digunakan dengan baik, ia dapat menjadi alat yang bermanfaat. Tetapi jika disalahgunakan, ia bisa melukai dirimu sendiri dan orang lain. Hadis tentang persaudaraan. Al-Muslimu akhu al-Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebagai saudara, kita dituntut untuk saling membantu, mendukung, dan mendoakan kebaikan satu sama lain. Kuatkan persaudaraanmu, karena seorang saudara adalah cermin yang membantumu melihat dirimu sendiri dengan lebih baik. Seperti ini analoginya. Persaudaraan itu seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh akan merasakannya. Demikian pula, kita harus saling peduli dan mendukung. Hadis tentang bersabar dengan ujian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Taghabun 11. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ujian adalah bagian dari takdir Allah. Dengan bersabar, kita menunjukkan keimanan dan mendapatkan pahala besar. Setiap ujian adalah pesan cinta dari Allah untuk menguatkanmu. Hadapi dengan sabar karena ada hikmah yang indah di baliknya. Seperti ini analoginya. Ujian itu seperti api dalam proses menempa besi. Meskipun panas dan menyakitkan, hasil akhirnya adalah logam yang lebih kuat dan berharga. Hadis tentang kebaikan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga adalah orang terdekat yang bisa menjadi keluarga saat kita membutuhkan. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Memuliakan tetangga adalah cara sederhana untuk membangun masyarakat yang harmonis dan penuh keberkahan. Seperti ini analoginya, tetangga itu seperti pagar rumah. Jika kau menjaganya dengan baik, rumahmu akan terasa aman dan nyaman. Hadis tentang cinta karena Allah. Al-mutahabbuna fillahi fi dhilli arshihi, yawma la dhilla illa dhilluhu. Orang yang saling mencintai karena Allah akan berada di bawah naungannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta karena Allah adalah cinta yang murni dan tulus tanpa pamrih. Hadis ini memotivasi kita untuk menjadikan hubungan dengan sesama sebagai ladang amal menuju surga. Jadikan cintamu kepada sesama sebagai jembatan menuju cinta Allah. Karena cinta yang tulus adalah rahmat yang tak ternilai. Seperti ini analoginya, cinta karena Allah itu seperti pohon yang akarnya kuat dan daunnya rindang. Ia memberikan keteduhan dan manfaat bagi siapapun di sekitarnya. Hadis tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'adduwal amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah
kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa 58. Amanah adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan amanah. Amanah adalah ujian keimananmu. Jagalah dengan baik, karena Allah mengawasi setiap langkahmu. Seperti ini analoginya, amanah itu seperti kaca. Sekali pecah, ia sulit untuk diperbaiki, dan kepercayaan orang kepadamu akan hilang. Hadis tentang menjauhi hasad. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hataba. Hindarilah hasad, karena hasad memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad adalah sifat yang merusak hati dan amal baik. Hadis ini mendorong kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadikan hati lapang dengan bersyukur. Apa yang kau miliki adalah bagian terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Seperti ini analoginya. Hasad itu seperti api dalam sekam. Ia membakar dari dalam tanpa disadari, menghancurkan segalanya tanpa meninggalkan apapun. Hadis tentang menepati janji. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji adalah bukti integritas. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menepati janji, karena ingkar janji adalah salah satu tanda kemunafikan. Janji adalah hutang yang harus kau bayar. Tepatilah, karena itu adalah tanda keimananmu. Seperti ini analoginya. Janji itu seperti benang yang menghubungkan dua hati. Jika kau putuskan, hubungan itu tak akan pernah sama lagi. Hadis tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kebersihan lahiriah dan batiniah adalah ciri seorang Muslim sejati. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan hati. Kebersihan adalah cerminan keimanan. Jadikan dirimu bersih agar kebaikan selalu mendekat kepadamu. Seperti ini analoginya. Kebersihan itu seperti cermin. Jika cermin bersih, kau bisa melihat dirimu dengan jelas. Tetapi jika kotor, keindahanmu tak akan terlihat. Hadis tentang menahan amarah. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari fisik, tetapi dari kemampuan seseorang mengendalikan emosinya. Ketika marah, seseorang sering melakukan hal-hal yang merugikan. Dengan menahan amarah, kita menunjukkan kedewasaan iman. Marah itu seperti bara api. Jika kau tak segera memadamkannya, ia akan membakar hati dan hubunganmu dengan orang lain. Seperti ini analoginya, menahan amarah itu seperti mengendalikan kemudi mobil di jalan licin. Jika kau tenang, perjalananmu tetap aman. Tapi jika kau gegabah, mobil bisa tergelincir dan celaka. Hadis tentang tawadhu, rendah hati. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya rendah hati. Dengan tawadhu, kita tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kesombongan adalah sifat yang merusak, sedangkan kerendahan hati membawa keberkahan. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tetapi menunjukkan tingginya akhlakmu di hadapan Allah dan manusia. Seperti ini analoginya, tawadhu itu seperti padi. Semakin berisi, ia semakin menunduk. Semakin kau rendah hati, semakin banyak keberkahan yang kau panen. Hadis tentang berbuat baik kepada anak yatim.
Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengurus anak yatim berada di surga seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa besar pahala bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Anak yatim adalah amanah yang harus dijaga. Seperti halnya kita ingin Allah menjaga keluarga kita. Berbuat baik kepada anak yatim adalah investasi surga. Jadilah pelindung bagi mereka sebagaimana Allah adalah pelindungmu. Seperti ini analoginya. Mengasuh anak yatim itu seperti menanam bunga di tanah yang tandus. Dengan kasih sayangmu, bunga itu akan tumbuh indah dan menyebarkan harum yang abadi. Hadis tentang kesederhanaan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak terlalu terikat dengan dunia. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang abadi. Hidup di dunia itu singkat. Jadikan kesederhanaanmu sebagai bekal menuju kebahagiaan yang abadi. Seperti ini analoginya. Hidup di dunia itu seperti mampir di rest area saat perjalanan panjang. Jangan terlalu nyaman, karena tujuan akhirmu bukan di sana. Hadis tentang meminta ampunan. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthara min 70 marrata. Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad yang ma'syum atau terjaga dari dosa senantiasa meminta ampun kepada Allah. Maka kita sebagai manusia biasa harus lebih sering beristighfar. Jangan malu untuk meminta ampun karena Allah Maha Pengampun. Istighfar adalah pembersih hati yang paling ampuh. Seperti ini analoginya. Istighfar itu seperti menyapu debu. Jika kau melakukannya setiap hari, hati akan bersih dan lapang dari beban dosa. Hadis tentang jujur. Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya sifat jujur. Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Jujurlah, meskipun menyakitkan. Kejujuran mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia akan selalu benar. Seperti ini analoginya. Jujur itu seperti cermin. Jika kau membersihkannya, kau akan melihat gambaran dirimu dengan jelas. Tetapi jika penuh debu, kau hanya melihat bayangan buram. Hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing kehidupan kita. Dengan ilmu, seorang muslim dapat memperbaiki dirinya dan lingkungannya. Belajarlah, karena ilmu adalah bekal terbaik yang tak akan habis, bahkan setelah ajal menjemput. Seperti ini analoginya. Ilmu itu seperti obor di kegelapan. Dengan ilmu, jalanmu akan terang meski malam pekat menyelimuti. Hadis tentang berbuat adil. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah 8. Hadis ini mengajarkan bahwa keadilan adalah pilar utama kehidupan yang harmonis. Adil berarti memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak. Adil itu sulit, tetapi itulah jalan menuju keridaan Allah. Latih hatimu untuk selalu menimbang dengan jujur. Seperti ini analoginya. Adil itu seperti timbangan. Jika kau tidak seimbang, segala hal akan jatuh dan kacau. Hadis tentang menjaga waktu. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang penyesalan. Waktu adalah modal utama yang tak dapat dibeli kembali. Waktumu adalah hidupmu. Gunakan setiap detiknya untuk mendekat kepada Allah. Seperti ini analoginya. Waktu itu seperti air yang mengalir. Jika kau tidak memanfaatkannya, ia akan hilang begitu saja tanpa bisa kembali. Hadis tentang pentingnya syalat. As-salatu imaduddin. Syalat adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa salat adalah pondasi utama dalam Islam. Dengan menjaga salat, kita menjaga hubungan dengan Allah, sekaligus memperkuat keimanan. Salat adalah dialogmu dengan Allah. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa menghadirkan hatimu di hadapannya. Seperti ini analoginya, salat itu seperti charger untuk ponsel. Jika kau tidak mengisi daya, imanmu akan lemah dan mati. Hadis tentang pentingnya silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa silaturahim adalah bagian dari keimanan. Dengan menjaga hubungan keluarga dan kerabat, keberkahan hidup akan bertambah, baik dalam usia maupun rezeki. Silaturahim itu menghubungkan hati yang jauh dan memperpanjang umur kebahagiaanmu. Jangan tunggu waktu, mulailah dengan langkah kecil. Seperti ini analoginya, silaturahim itu seperti menyiram tanaman. Jika dilakukan terus-menerus, hubungan akan tumbuh subur dan menghasilkan buah kebaikan. Hadis tentang larangan dengki. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat, kama ta'kulun naru. Al-Hatab. Jauhilah hasad, dengki, karena dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah penyakit hati yang merusak. Dengan menjauhi sifat dengki, hati menjadi lebih bersih dan hidup menjadi lebih damai. Fokuslah pada karunia Allah yang telah diberikan kepadamu. Dengki tak akan menambah apapun bagimu, kecuali kerugian. Syukuri apa yang ada, maka hatimu akan tenang. Seperti ini analoginya. Hasad itu seperti racun dalam air minum. Jika kau menelannya, yang merasakan sakit adalah dirimu sendiri. Hadis tentang sedekah yang ikhlas. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, fa inna Allah yaqbaluha biyaminih. Barang siapa bersedekah dengan sebiji kurma dari hasil yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah, meskipun kecil, jika dilakukan dengan ikhlas dan dari rezeki halal, akan diterima Allah. Allah tidak melihat jumlah, melainkan ketulusan hati. Sedekah itu seperti menanam benih. Meskipun kecil, ia akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan manfaat abadi. Seperti ini analoginya. Sedekah itu seperti mata air di gurun. Sekecil apapun alirannya, ia menjadi penolong bagi yang membutuhkan. Hadis tentang menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar. Dengan berkata baik, kita menyebarkan kebaikan. Namun jika tidak mampu, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Kata-katamu adalah cerminan dirimu. Gunakan lisanmu untuk kebaikan, agar dirimu menjadi berkah bagi sesama. Seperti ini analoginya, lisan itu seperti pisau. Jika digunakan dengan hati-hati, ia bermanfaat. Tapi jika sembarangan, ia bisa melukai. Hadis tentang menjaga amanah.
Idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan bahwa menjaga amanah adalah tanda keimanan. Amanah mencakup segala aspek, baik itu janji, pekerjaan, maupun tanggung jawab kepada Allah dan manusia. Amanah itu adalah ujian, menjaganya adalah bukti iman, mengkhianatinya adalah awal kehancuran. Seperti ini analoginya, amanah itu seperti kaca. Jika dijaga dengan hati-hati, ia akan tetap bening. Tapi jika dikhianati, ia pecah dan tak bisa kembali. Hadis tentang menghindari ghibah. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga lidah dari membicarakan keburukan orang lain. Ghibah hanya merugikan diri sendiri, menghancurkan ukhuwah, dan menghapus pahala. Jangan mencari keburukan orang lain untuk memperbaiki dirimu. Diam lebih mulia daripada bicara tanpa manfaat. Seperti ini analoginya. Ghibah itu seperti membakar rumah sendiri. Kau mungkin menikmati nyalanya sebentar, tapi yang hancur adalah milikmu sendiri. Hadis tentang menyebarkan salam. Afshu as-salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Memberi salam adalah tanda kasih sayang dan doa kebaikan. Salam dapat menyambung tali ukhuwah dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Salammu adalah awal dari cinta, dan cintamu adalah jalan menuju surga. Seperti ini analoginya, salam itu seperti matahari pagi. Kehadirannya sederhana, tapi memberikan kehangatan dan harapan. Hadis tentang sabar dalam musibah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa nilai kesabaran yang sejati adalah ketika menghadapi musibah pertama kali. Sabar bukan hanya menahan diri, tetapi juga mempercayakan segalanya kepada Allah. Musibah itu, ujian, dan sabar adalah kunci untuk lulus darinya. Seperti ini analoginya, sabar itu seperti payung saat hujan. Ia tidak menghentikan hujan, tetapi melindungimu dari basah. Hadis tentang menyayangi sesama. Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasih sayang adalah fondasi kehidupan yang harmonis. Dengan menyayangi orang lain, kita membuka pintu rahmat Allah untuk diri kita sendiri. Menyayangi sesama adalah refleksi kasih Allah kepadamu. Tebarkan kasih, maka rahmat Allah akan mengalir padamu. Seperti ini analoginya, kasih sayang itu seperti lilin. Ketika kau menyalakan lilin lain, nyalanya tidak berkurang, malah menambah cahaya. Hadis tentang keutamaan zikir. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya berzikir untuk menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Dengan zikir, hati menjadi tenang, dosa terhapus, dan keimanan bertambah. Zikir adalah napas ruhani yang menghidupkan hati. Jangan biarkan harimu berlalu tanpa menyebut namanya. Seperti ini analoginya, zikir itu seperti air yang menyirami tanah. Semakin sering kau menyirami hatimu dengan zikir, semakin subur imanmu. Tanpa air, tanaman akan layu dan mati. Begitu pula tanpa zikir, hati bisa menjadi keras dan kering. Zikir adalah penyiraman yang membuat hati tetap segar, tumbuh dalam kebaikan, dan berbuah keimanan yang kuat. Hadis tentang menjaga syaf dalam syalat, berjamaah. Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskan syaf kalian, karena meluruskan syaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari. Meluruskan dan merapatkan syaf dalam salat berjamaah
mencerminkan kedisiplinan, persatuan, dan kesungguhan dalam beribadah. Luruskan barisan, luruskan hati. Kedisiplinan dalam syaf adalah cerminan kedisiplinan hidup. Seperti ini analoginya. Syaf yang rapi seperti barisan tentara yang bersiap menghadapi medan perjuangan. Dengan kekompakan, kekuatan menjadi sempurna. Hadis tentang menahan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Quran Surat An-Nur 30. Menahan pandangan dari yang haram, menjaga hati tetap bersih, dan menghindarkan dari dosa yang berawal dari mata. Pandangan adalah jendela hati. Jangan biarkan ia melihat sesuatu yang bisa mengotori. Seperti ini analoginya. Menahan pandangan seperti menjaga pintu rumah dari pencuri. Jika dibiarkan terbuka, kejahatan mudah masuk. Hadis tentang larangan israf atau boros. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan nikmat Allah. Keseimbangan adalah kunci keberkahan. Boros hanya akan mengantarkan kepada penyesalan. Seperti ini analoginya. Seperti ember yang bocor, pemborosan menghabiskan sumber daya tanpa menghasilkan manfaat. Hadis tentang tidak mudah berprasangka. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berprasangka buruk merusak hubungan dan membuka pintu fitnah. Hendaknya kita berbaik sangka terhadap sesama. Jangan biarkan prasangka meracuni pikiran dan hati. Berbaik sangka adalah cara menjaga kedamaian. Seperti ini analoginya, prasangka buruk seperti debu di kaca. Jika tidak dibersihkan, ia akan menghalangi pandangan yang jernih. Hadis tentang larangan sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarrah kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah sifat tercela yang mendatangkan murka Allah dan menjauhkan manusia dari kebaikan. Kesombongan hanya akan membuatmu terjatuh. Rendah hati adalah jalan menuju kemuliaan. Seperti ini analoginya. Kesombongan itu seperti balon yang ditiup. Semakin besar, semakin mudah pecah. Hadis tentang larangan, membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam melarang segala perbuatan yang membahayakan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Jadilah penyembuh luka, bukan penyebab luka. Hindari bahaya dalam setiap tindakan. Seperti ini analoginya, seperti duri di jalan, membahayakan orang lain, hanya akan membuat hidup penuh masalah dan dendam. Hadis tentang pentingnya menepati waktu janji. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menepati janji adalah tanda keimanan dan bukti integritas seseorang. Janji adalah hutang. Lunasilah agar kepercayaan tetap terjaga. Seperti ini analoginya. Janji itu seperti benang yang mengikat kepercayaan. Jika diputus, hubungan bisa rusak. Hadis tentang larangan marah berlebihan. La taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marah yang tidak terkendali dapat membawa pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kendalikan marahmu sebelum ia mengendalikanmu. Seperti ini analoginya, marah itu seperti api. Jika dibiarkan menyala, ia bisa membakar segalanya. Hadis tentang larangan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain.
Quran Surat Al-Hujurat 12. Ghibah merusak hubungan dan membawa dosa besar di sisi Allah. Bicaralah yang baik atau diam. Lidahmu adalah cerminan akhlakmu. Seperti ini analoginya. Ghibah itu seperti racun yang merusak persaudaraan secara perlahan. Hadis tentang keutamaan berbakti pada guru. Man 'allamani harfan, sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka aku menjadi budaknya. Kata-kata hikmah dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Menghormati guru adalah bagian dari adab yang mulia dalam Islam. Guru adalah cahaya ilmu. Berbaktilah kepada mereka agar berkah ilmu menyertaimu. Seperti ini analoginya. Guru seperti lilin yang rela terbakar untuk menerangi jalan orang lain. Hadis tentang larangan menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga memiliki hak yang harus dihormati. Menyakiti mereka adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berbuat baik kepada tetangga adalah cerminan iman. Jangan sampai imanmu tercoreng karena perbuatan buruk terhadap mereka. Seperti ini analoginya. Tetangga seperti dinding rumah. Jika rusak, rumahmu kehilangan perlindungan. Hadis tentang menghormati anak kecil dan mengasihi orang tua. Laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berinteraksi. Kasih sayang kepada yang lebih muda dan penghormatan kepada yang lebih tua. Kasih sayang kepada yang kecil dan hormat kepada yang besar adalah bukti keindahan akhlak. Seperti ini analoginya. Mengasihi dan menghormati seperti menanam benih di tanah subur. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan bermanfaat. Hadis tentang larangan menunda-nunda amal. Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah melakukan amal saleh. Hadis riwayat Muslim. Amal kebaikan jangan ditunda, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Jangan tunda kebaikan, karena waktu terus berjalan dan kematian tidak menunggu. Seperti ini analoginya. Menunda amal saleh seperti melewatkan matahari terbit. Sekali terlewat, kau tak bisa mengembalikannya. Hadis tentang keutamaan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Senyum adalah perbuatan kecil yang memiliki dampak besar dalam mempererat hubungan sesama manusia. Senyum adalah bahasa universal kebaikan. Bagikan, dan kau akan menuai kebahagiaan. Seperti ini analoginya. Senyum itu seperti matahari pagi. Hangat, menyegarkan, dan menyejukkan hati yang melihatnya. Hadis tentang larangan iri kepada sesama. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri hati. Hadis riwayat Muslim. Iri hati hanya akan membawa kesedihan dan permusuhan. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk bersyukur dan mendoakan kebaikan bagi sesama. Iri itu seperti api. Ia membakar pelakunya sendiri sebelum membakar orang lain. Seperti ini analoginya. Iri hati seperti menenggak racun dengan harapan orang lain yang terkena dampaknya. Hadis tentang menepati amanah. Adil amanata ila mani itamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Amanah adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena ia adalah ujian keimanan. Amanah bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab di hadapan Allah. Seperti ini analoginya. Amanah itu seperti titipan barang berharga. Jika rusak atau hilang, akan ada pertanggungjawaban.
Hadis tentang keutamaan menuntun orang ke jalan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain adalah investasi pahala yang terus mengalir. Jadilah jalan kebaikan bagi orang lain. Pahalanya akan mengalir tanpa henti. Seperti ini analoginya. Menunjukkan kebaikan itu seperti menyalakan lilin untuk orang lain. Cahaya itu akan menerangi semuanya tanpa mengurangi cahayamu. Hadis tentang pentingnya merawat lingkungan. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih, maka tanamlah jika ia mampu. Hadis riwayat Ahmad. Merawat lingkungan, meski dalam keadaan sulit, adalah perbuatan mulia yang dianjurkan Islam. Merawat bumi adalah bagian dari ibadah. Bumi yang subur adalah warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Seperti ini analoginya. Menanam pohon itu seperti menanam harapan. Meski kecil, ia tumbuh menjadi pelindung yang besar. Hadis tentang larangan, berkata Qasar, Innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berkata kasar dan kotor. Hadis riwayat Bukhari. Lisan adalah cermin akhlak. Islam mengajarkan untuk menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Kata-katamu bisa menjadi obat atau racun. Pilihlah dengan bijak. Seperti ini analoginya, kata-kata kasar seperti duri di jalan. Ia melukai siapapun yang melewatinya. Hadis tentang keutamaan membantu yang kesulitan. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barang siapa melepaskan kesulitan seorang muslim, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Membantu orang yang dalam kesulitan adalah salah satu amal yang mendatangkan pahala besar. Kesulitanmu hari ini bisa menjadi ladang pahala bagi orang lain. Jangan ragu untuk meminta dan memberi bantuan. Seperti ini analoginya, membantu orang lain ibarat memberikan payung di tengah hujan deras. Hal kecil tetapi sangat berarti. Hadis tentang pentingnya menjaga hati. Apa dan sebenarnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat kehidupan spiritual manusia. Menjaga hati berarti menjaga seluruh aspek kehidupan. Hati yang bersih melahirkan perbuatan yang baik. Bersihkan hatimu agar hidupmu penuh berkah. Seperti ini analoginya. Hati seperti akar pohon. Jika akarnya baik, pohon akan tumbuh subur. Jika rusak, pohon akan mati. Hadis tentang keutamaan syalat malam. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dirikanlah salat malam ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat malam adalah ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah, penuh ketenangan dan keberkahan. Bangunlah ketika dunia terlelap. Di keheningan malam, doamu lebih dekat kepadanya. Seperti ini analoginya, salat malam seperti waktu pribadi dengan Sang Pencipta. Dalam kesunyian, kedekatan terjalin lebih dalam. Hadis tentang larangan meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadis riwayat Muslim. Setiap kebaikan, sekecil apapun, bernilai besar di sisi Allah. Jangan pernah mengabaikannya. Kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Mulailah dari hal-hal sederhana. Seperti ini analoginya. Seperti tetesan air yang mengisi ember. Sedikit demi sedikit,
akhirnya penuh. Hadis tentang larangan berlaku zalim. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah perbuatan zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kezaliman kepada orang lain mendatangkan dosa besar dan kerusakan di dunia serta akhirat. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menyakiti. Gunakanlah untuk menolong. Seperti ini analoginya. Kezaliman seperti api yang membakar rumah. Ia menghancurkan segalanya, termasuk pelakunya. Hadis tentang pentingnya bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Maidah 42. Sikap adil adalah akhlak yang mulia dan menjadi pondasi hubungan yang harmonis di masyarakat. Adil bukan hanya soal keputusan, tetapi juga tentang niat dan tindakan. Seperti ini analoginya. Keadilan seperti timbangan yang seimbang. Dengan keadilan, semua mendapat haknya. Hadis tentang larangan mengambil hak orang lain. Man ghasaba shibran minal ard, tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka ia akan dibebani dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengambil hak orang lain adalah dosa besar yang membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Jangan ambil yang bukan milikmu, walau terlihat kecil. Allah Maha Mengetahui. Seperti ini analoginya, hak orang lain seperti kaca yang jernih. Jika kau pecahkan, kerusakannya tak bisa diperbaiki. Hadis tentang keutamaan menyebarkan ilmu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengajarkan ilmu, terutama Al-Quran, adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Ilmu adalah cahaya. Dengan membaginya, kau menerangi dunia. Seperti ini analoginya. Menyebarkan ilmu seperti menyalakan lilin di kegelapan. Cahaya kecil dapat menerangi ruangan besar. Hadis tentang pentingnya berdoa untuk orang lain. Da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu. Doa seorang muslim untuk saudaranya di saat tidak diketahui adalah mustajab. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah bentuk kasih sayang yang mengundang rahmat Allah. Doa adalah hadiah terbaik yang bisa kau berikan, bahkan tanpa diketahui penerimanya. Seperti ini analoginya. Doa untuk orang lain seperti angin yang membawa harum bunga. Ia menyebar tanpa pamrih. Hadis tentang keutamaan memberi minum hewan. Fi kulli dhati kabidin ratbatin ajr. Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menganjurkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk hewan. Memberi minum hewan adalah amal yang berpahala besar. Kasih sayang tak mengenal batas. Hewan pun berhak atas kebaikanmu. Seperti ini analoginya. Memberi minum hewan seperti mengisi air ke dalam botol kosong. Kebaikan kecil ini bisa menyelamatkan hidup. Hadis tentang keutamaan memulai kebaikan. Al-badi'u bis-salami bari'un minal kibr. Orang yang memulai memberi salam terbebas dari kesombongan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Memulai kebaikan menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjalin hubungan yang baik. Jadilah yang pertama menyapa, memaafkan, atau membantu. Memulai kebaikan adalah langkah menuju kemuliaan. Seperti ini analoginya, memulai kebaikan seperti memancarkan sinar pertama matahari pagi. Ia menerangi dan menghangatkan hati. Hadis tentang larangan membuka aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan orang lain dengan tidak menyebarkan aib mereka. Menutupi aib orang lain adalah investasi kebaikan di akhirat. Jangan biarkan lidahmu menjadi pedang yang melukai. Seperti ini analoginya, menutupi aib seperti melindungi kaca dari debu. Kaca tetap bersih, begitu pula kehormatan seseorang. Hadis tentang keutamaan memaafkan. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran 134. Memaafkan adalah akhlak mulia yang membawa ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Memaafkan bukan berarti lemah, tetapi tanda kekuatan hati dan jiwa yang besar. Seperti ini analoginya, memaafkan itu seperti melepaskan beban berat. Hatimu menjadi ringan dan damai. Hadis tentang pentingnya berbakti kepada guru. Innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Guru adalah pembimbing ilmu dan akhlak. Berbakti kepada mereka adalah bentuk penghormatan kepada ilmu. Hormati gurumu, karena melalui mereka cahaya ilmu menerangi jalanmu. Seperti ini analoginya. Guru seperti pelita di kegelapan. Mereka mengorbankan dirinya agar orang lain dapat melihat jalan. Hadis tentang keutamaan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Islam menekankan pentingnya saling memberi nasihat dalam kebaikan dengan cara yang bijak. Nasihat adalah hadiah cinta. Berikan dengan lembut, terima dengan lapang dada. Seperti ini analoginya, nasihat seperti tanda jalan. Ia menunjukkan arah yang benar dan mencegah tersesat. Hadis tentang keutamaan memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memuliakan tamu adalah bentuk penghormatan yang menunjukkan kebaikan hati seorang Muslim. Tamu membawa berkah. Sambut mereka dengan senyum dan hati yang lapang. Seperti ini analoginya. Memuliakan tamu seperti menanam bunga di kebun. Kehadirannya memperindah suasana. Hadis tentang larangan ria pamer amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal yang dilakukan karena ingin dipuji manusia tidak akan diterima oleh Allah. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Amalmu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Bersihkan niatmu dari ria. Seperti ini analoginya. Ria itu seperti asap. Ia menutupi keindahan api kebaikanmu, hingga tidak lagi terlihat. Hadis tentang keutamaan menjaga aurat. Ihfaz aurataka illa min zaujatik. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam mengajarkan kesopanan dan menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat sesuai aturan syariat. Menutup aurat adalah tanda penghormatan terhadap dirimu dan ketaatan kepada Allah. Seperti ini analoginya, aurat seperti mutiara. Ia harus dijaga dalam cangkangnya agar tetap berharga. Hadis tentang keutamaan bersikap dermawan. Innallaha yuhibbul jawadal karim. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang murah hati dan dermawan. Hadis riwayat Thabrani. Kedermawanan menunjukkan hati yang lapang dan jiwa yang penuh kasih sayang. Kedermawanan bukan tentang seberapa banyak yang kau beri, tetapi seberapa tulus niatmu. Seperti ini analoginya, orang dermawan seperti pohon yang berbuah lebat. Semua orang bisa menikmati manfaatnya. Hadis tentang keutamaan menjaga perut dari yang haram. Kullu lahmin nabata minas suhti, fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram,
maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanan halal adalah kunci keberkahan hidup. Menjauhi yang haram adalah tanda ketakwaan. Hati yang bersih tidak akan menerima makanan yang kotor. Pilihlah yang halal agar hidupmu penuh berkah. Seperti ini analoginya. Makanan haram seperti racun dalam makanan lezat. Nikmat sesaat, tetapi membawa kehancuran. Hadis tentang keutamaan menahan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Quran Surat An-Nur 30. Menahan pandangan dari hal yang haram adalah perintah Allah untuk menjaga hati dari godaan. Pandangan adalah gerbang hati. Jaga matamu agar hatimu tetap bersih. Seperti ini analoginya. Menahan pandangan seperti menutup pintu dari angin dingin. Dengan menutupnya, hati tetap hangat dan nyaman. Hadis tentang pentingnya menepati waktu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia menyelesaikannya dengan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Menepati waktu adalah tanda keseriusan dan kedisiplinan. Ini juga menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Menepati waktu bukan hanya soal janji, tetapi juga menghormati nikmat Allah berupa waktu. Seperti ini analoginya. Waktu itu seperti air sungai yang mengalir. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, ia akan berlalu tanpa hasil. Hadis tentang larangan menyakiti tetangga. Wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga memiliki hak besar dalam Islam. Menyakiti mereka adalah tanda lemahnya iman. Keimananmu tercermin dari bagaimana kau memperlakukan tetanggamu. Seperti ini analoginya. Hubungan dengan tetangga seperti pagar rumah. Jika dirusak, keamanan dan kenyamanan akan hilang. Hadis tentang keutamaan menjaga silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim memperpanjang usia, mendatangkan rezeki, dan mendekatkan diri kepada Allah. Silaturahim adalah ikatan cinta. Jangan biarkan ia putus oleh keegoisan. Seperti ini analoginya. Silaturahim seperti akar pohon. Semakin kuat akar, semakin kokoh pohonnya. Hadis tentang keutamaan mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencintai Rasulullah adalah tanda iman yang sejati. Cinta ini diwujudkan dengan mengikuti sunnahnya. Jika cintamu pada Rasulullah besar, buktikan dengan meneladani akhlaknya. Seperti ini analoginya. Cinta pada Rasulullah seperti kompas yang menuntun arah. Tanpanya, kita mudah tersesat. Hadis tentang larangan iri hati. La tahasadu, jangan saling dengki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iri hati merusak persaudaraan dan menghilangkan keberkahan. Fokuslah pada rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kebahagiaan sejati adalah saat kau bersyukur atas apa yang kau miliki, bukan menginginkan milik orang lain. Seperti ini analoginya. Iri hati seperti api yang membakar kayu. Ia menghabiskan pahala dan membawa kehancuran. Hadis tentang pentingnya bersikap lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Hadis riwayat Muslim. Lemah lembut adalah akhlak yang menyentuh hati orang lain
dan mendatangkan keberkahan. Lemah lembut itu seperti bunga. Harumnya menyenangkan hati semua orang. Seperti ini analoginya. Sikap lemah lembut seperti angin sepoi-sepoi. Ia menenangkan dan menyejukkan. Hadis tentang keutamaan menjaga amanah. Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Amanah adalah ujian keimanan. Jagalah, karena ia adalah titipan Allah. Seperti ini analoginya. Amanah seperti kaca yang rapuh. Sekali pecah, sulit untuk memperbaikinya. Hadis tentang keutamaan menolong orang yang kesulitan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong orang lain adalah wujud kasih sayang dan menjadi jalan keberkahan hidup. Tanganmu akan terasa ringan saat digunakan untuk menolong, bukan mencela. Seperti ini analoginya. Menolong seperti menyalakan lilin di kegelapan. Ia menerangi hidupmu dan hidup orang lain. Hadis tentang larangan. Berbuat curang man ghasya falaysa minna. Barang siapa berbuat curang, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apapun, baik dalam perdagangan maupun kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah cahaya iman. Jangan biarkan curang menggelapkan hatimu. Seperti ini analoginya. Kecurangan seperti noda di kain putih. Sekali ada, sulit untuk dihapus. Hadis tentang keutamaan berdakwah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdakwah, baik melalui perkataan maupun perbuatan, adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Dakwah bukan soal panggung, tetapi soal ketulusan membawa kebaikan. Seperti ini analoginya. Berdakwah seperti menyalurkan air ke tanah gersang. Ia menghidupkan jiwa yang mati. Hadis tentang larangan sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah penyakit hati yang merusak amal. Merendah hati adalah tanda kebaikan iman. Renungan. Kesombongan hanya mengangkatmu di dunia, tetapi menjatuhkanmu di akhirat. Seperti ini analoginya. Kesombongan seperti balon penuh udara. Ia mengapung tinggi, tetapi mudah pecah saat tertusuk sedikit saja. Hadis tentang keutamaan istiqamah. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Istiqamah berarti konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Istiqamah adalah langkah kecil yang terus berlanjut hingga membawa ke surga. Seperti ini analoginya. Istiqamah seperti menanam pohon. Ia tumbuh perlahan, tetapi akhirnya menghasilkan buah yang manis. Hadis tentang pentingnya menjaga pandangan. Innan nadhrata sahmun min sihami iblis. Sesungguhnya pandangan yang haram adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Hakim. Menjaga pandangan melindungi hati dari godaan syahwat dan menjauhkan diri dari dosa. Pandangan pertama adalah ujian. Pandangan kedua adalah pilihan. Pilihlah untuk menjaga hatimu. Seperti ini analoginya, menjaga pandangan seperti memasang pagar pada kebun bunga. Ia melindungi dari tangan-tangan yang ingin merusak. Hadis tentang pentingnya berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Quran Surat Al-Mumtahanah 8. Keadilan adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah tanda takwa dan keimanan. Keadilan adalah jalan yang lurus, tidak berpihak kecuali pada kebenaran. Seperti ini analoginya. Adil itu seperti timbangan yang seimbang. Jika condong, maka kepercayaan akan hilang. Hadis tentang larangan berbohong. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbohong merusak hubungan dan menghancurkan kepercayaan. Kejujuran adalah jalan kebaikan. Kata-katamu adalah cermin hatimu. Jadikan ia bersih dengan berkata jujur. Seperti ini analoginya. Berbohong seperti menganyam jaring. Semakin banyak, semakin sulit untuk lepas darinya. Hadis tentang keutamaan zuhud. Izhad fid dunya. Yuhibbakallahu, zuhudlah terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud berarti tidak terikat pada dunia, tetapi tetap memanfaatkannya untuk kebaikan. Zuhud bukan berarti miskin, tetapi menjadikan dunia di tangan, bukan di hati. Seperti ini analoginya, zuhud seperti air yang mengalir di sungai. Ia melewati dunia tanpa melekat pada tanah. Hadis tentang keutamaan, berhusnudzan, atau berbaik sangka. Iyyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbaik sangka menciptakan kedamaian dalam hubungan dan menjaga hati dari penyakit. Hati yang dipenuhi prasangka buruk tak akan pernah merasakan ketenangan. Seperti ini analoginya. Berbaik sangka seperti menanam bunga. Ia memperindah hubungan dan menyejukkan hati. Hadis tentang pentingnya menjaga janji. Innal ahda kana mas'ulan. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 34. Menjaga janji adalah bentuk tanggung jawab dan bukti kejujuran seorang muslim. Janji adalah utang. Tunaikan agar dirimu tetap dipercaya. Seperti ini analoginya. Janji seperti batu fondasi. Jika runtuh, bangunan kepercayaan pun akan roboh. Hadis tentang larangan menyakiti sesama muslim. Al-muslimu akhuul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya terzalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persaudaraan Islam menuntut untuk saling melindungi, bukan saling menyakiti. Saudaramu adalah cerminan dirimu. Jangan lukai dia, karena itu sama saja dengan melukai dirimu sendiri. Seperti ini analoginya, muslim ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis tentang keutamaan bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Quran Surat Az-Zumar 7. Syukur adalah tanda pengakuan akan nikmat Allah. Dengan syukur, nikmat bertambah dan ridha Allah tercapai. Syukur itu seperti pupuk pada tanaman. Ia membuat nikmat tumbuh lebih subur dan melimpah.